Baik, jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang sistem bersama linear. Jadi kalau kemarin di sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan. Sekarang kita akan bahas tentang sistem persamaan linear. Kita hanya akan bahas yang sistem persamaannya saja. Jadi sistem persamaan itu adalah sebuah ya namanya sistem ya. Ini ada terdiri dari beberapa persamaan. Jadi apa namanya? Ya seperti halnya misalkan sistem pencernaan gitu kan ada beberapa organ terus sistem-sistem yang lain tentu ada beberapa unsur yang ada di situ. Nah, di sini sistem bersama linear ini ada beberapa persamaan linear. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan pada sistem bersama linear ini? Jadi pertama yang kita apa akan pahami dulu bahwa ada misalkan sebuah himpunan berhingga dari bersama linear di dalam variabel-variabel x1, x2 dan xn artinya variabelnya di sini banyak. Di sini disimpulkan sampai ada sebanyak n variabel. Apa itu? Sehingga kekere benar iki. Halangi apa ya? Enggak lah. Jadi ada beberapa persamaan begitu. Jadi eh, ada himpunan yang isinya itu adalah beberapa persamaan dari variabel-variabel yang ada. Kemudian yaitu yang disebut dengan sistem persamaan linear. Jadi ada beberapa persamaan linear. Kemudian ada urutan bilangan S1, S2, S3 dan SN di sini. Ini disebut dengan apa namanya? Penyelesaian atau pemecahan di sini. Di mana S1, S2 dan S3 itu adalah sama dengan nilai dari setiap variabelnya. Nah, ini yang akan kita selesaikan permasalahannya pada pembahasan kali ini. Jadi, misalkan contohnya di sini untuk suatu persamaan linear satu variabel. Kalau satu variabel ya ada hanya satu persamaan saja sudah bisa diselesaikan atau bisa mencari nilai x yang memenuhi itu berapa begitu. Contohnya misalkan di sini bentuk umumnya ax plus b sama dengan c. Kemarin sebenarnya kita sudah bahas lebih banyak tentang suatu persamaan linear yang satu variabel. Kemudian kalau dua variabel di sini AX plus BY plus C, AX plus BY sama dengan C. Di sini ada dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y. Nah, ini yang di apa namanya yang akan kita selesaikan. Pada sistem bersama linear untuk yang dua variabel nanti paling tidak ada dua persamaan sehingga kita bisa menyelesaikannya, bisa menemukan bisa menemukan berapa nilai dari variabel-variabel yang memenuhi pada setiap persamaan itu. Kalau misalkan untuk yang satu variabel kayak gini ya. Ada tawas dah. Contohnya misalkan 3x plus 4 sama dengan 13. Kalau kayak gini, berapa nilai x yang memenuhi? 3x plus 4 sama dengan 13. Berapa kira-kira x yang memenuhi? X-nya sama dengan berapa? 3x plus 4 sama dengan 13. Nah, di sini berapa nilai x yang memenuhi? Berapa? Berapa? 3. 3 kali 3
9 tambah 4, 13. Oke, jadi yang benar di sini X-nya sama dengan 3. Atau kalau kita menyelesaikan di sini berarti 3X sama dengan 13, 4-nya di sini pindah ya. Jadi 3X sama dengan 13 dikurangi 4, 9. X-nya sama dengan 9 bagi 3. Oke. Kalau ini Y6Y min 3 sama dengan 27. Berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya adalah berapa? Kalau sama dengan 27, yang harus dikurangi 3 berapa berarti? Berapa dikurangi 3? Berapa? Hah? Berapa? Berapa karo? Izin kan nih tanya. Oke. Oke, di sini Y-nya 5. 6 kali 5, 30 kurangi 3, 7. Oke. Kalau menggunakan cara seperti ini berarti 6Y sama dengan 27. 3-nya di sini negatif. Berarti pindah ke sini jadi jadi 6Y sama dengan 30, Y-nya sama dengan 30 bagi 6, sama dengan. Oke, yang ini, yang nomor 3. Ada dua persamaan linear. 3X plus 2Y sama dengan 7. Yang kedua, X min 3Y sama dengan min 5. Kira-kira berapa X dan Y yang memenuhi? Misalkan untuk persamaan pertama, berapa nilai X dan Y-nya? Agar nilainya sama dengan 7 di sini. 3X plus 2Y sama dengan 7. Berapa nilai X-nya? X. X-nya? Oke, misalkan X-nya 2. Y-nya? Hah? Kalau X-nya 2 berarti 3 kali 2. Plus 2 kali Y-nya berapa? Mau X-nya 2 tak bisa? Hah? 3 kali 2 berapa? 6 tambah berapa agar sama dengan 7? Tuh, bisa kan? Setengah gitu. 2 kali setengah berapa? 1. Berarti ini sama dengan 7. Ya, bisa kan ya? Kan, 2 kali setengah kan 1 ya? 6 tambah 1. Ya sama dengan 7 kan? Kalau tadi misalkan ada yang mengusulkan X-nya 1. Y-nya berapa? 2. 3 tambah 4. Oke, sama dengan 7. Ada yang lain nggak? Ada. Jadi di sini ada, walaupun sebenarnya kalau dicari pasti, pastilah. Kemungkinan besar ada gitu yang lain. Jadi di sini yang pertama X-nya 2, yang kedua Y-nya sorry, yang pertama X-nya sama dengan 2, Y-nya setengah. Yang kedua di sini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan sorry, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, kalau pada persamaan yang kedua, X min 3Y sama dengan min 5. Berapa di sini X yang memenuhi? Di sini kalau kita menggunakan apa yang tadi X-nya 2, 2 min 3 kali setengah. Min 5 ya. 2 dikurangi 3 kali setengah kan berapa? 3 per 2 atau 1,5. Ini sama dengan 3 dikurangi 1,5. Nah, dengan setengah ya, bukan 5. Berarti ini tidak berlaku untuk persamaan yang kedua. Kalau yang ini X1 Y2, X-nya 1 kali 2. 1 dikurangi
6 min 5. Oke. Jadi di sini walaupun pada persamaan pertama kita punya X-nya sama dengan 2 dan ini sama dengan setengah, tapi tidak berlaku pada yang kedua. Nah, di sini kita juga punya X1 sama dengan dia sama dengan 2. Ini berlaku pada persamaan pertama, berlaku pula pada persamaan yang kedua. Berarti penyelesaian dari sistem persamaan linear yang kedua itu adalah X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi eh, kalau pada contoh yang pertama dan kedua tadi ya sudah nilai X-nya adalah itu karena tidak berhubungan atau tidak ada kaitannya sama persamaan yang lain. Kalau di sini ada dua persamaan berarti kedua-duanya harus sama-sama memenuhi begitu. Jadi ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear yang ketiga karena memenuhi persamaan yang pertama, memenuhi juga persamaan yang kedua. Oke, gitu. Nah sekarang kalau tadi kan kita sama halnya dengan yang nomor satu, kita tadi kan menerka, X-nya 3. Nah, tapi kita ketika proses seperti ini, seperti yang pertemuan materi sebelumnya, kita memang mendapatkan bahwa X-nya sama dengan 3. Yang ke soal nomor 2 juga sama. X-nya tadi Y-nya 5. Kita menyelesaikan dengan sini juga Y-nya sama dengan 5. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan sistem bersama linear itu sehingga kita eh, bukan tebak-tebakan namanya. Jadi kita benar-benar mengerjakan yang berlaku pada nilai X dan Y pada sistem persamaan itu. Jadi di sini ada beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel terutama. Kemudian yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi, saya ganti warna. Eliminasi itu apa? Eliminasi. Membuang. Apa? Menggugurkan. Membuang, menggugurkan. Apa lagi? Sama sih. Membuang. Membuang, buang gitu ya. Menggugurkan, gugur. Tidak masuk ke babak selanjutnya. Eliminasi ya benar, sama-sama benar. Mengeliminasi, menghilangkan, melenyapkan. Apa artinya kita tahu sih aslinya. Tapi intinya ini benar semua gitu. Jadi intinya kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Caranya adalah dengan di sini ini namanya X dan Y ini namanya variabel. Mana kursornya ini? X dan Y ini adalah variabel namanya. Di depannya variabel itu namanya koefisien. Nah, bisa dieliminasi. Eliminasi itu nanti kalau tandanya sama kita akan jumlahkan, kalau tandanya berbeda kalau tandanya sama kita kurangi, kalau tandanya berbeda kita jumlahkan. Dengan catatan koefisiennya sama. Jadi misalkan 3x, ya kalau 3x dikurangi 3x kan habis ya, hilang. Kalau 3x di sini min 3x ya dijumlahkan. 3x dikurangi 3x ya hilang juga begitu. Jadi cara kita mengeliminasi itu adalah dengan cara menyamakan koefisien pada variabelnya itu. Jadi targetnya adalah yang pertama kita mau mengeliminasi apa terlebih dahulu. Boleh X dulu, boleh Y dulu. Syukur-syukur nanti ada salah satu soal ketemu langsung misalkan X koefisien dari X-nya sama ya sudah X aja langsung kita eliminasi begitu. Nah, cara menyamakan misalkan di sini kita mau mengeliminasi X-nya. Yang atas ini 3X, yang di bawah X saja. Artinya persamaan pertama kita kali 1 karena kita mau menyamakan menjadi 3. Yang kedua kita kali 3. Jadi semuanya pada persamaan yang pertama ini kita kali 1 ini tetap berarti 3X plus 2Y sama dengan 7. Yang kedua X kali 3 Y 3X min 3Y kali 3 berarti min 9Y. Min 5 kali 3 min 15. Nah, ini karena sama tandanya, sama-sama positif kalau di sini kasusnya, berarti ini kita kurangi. 3X dikurangi 3X, habis. 2Y dikurangi min 9Y.
Berapa? Hah? Min 2 dikurangi min 9. 11 ya. Berarti ini 11. Y. 7 dikurangi min 15. Sama dengan yang tadi. Berapa? Berapa? 20. Nanti di sini Y-nya sama dengan 22 dibagi 11. Y-nya sama dengan 2. Jadi untuk menentukan Y-nya di sini kita mengeliminasi X. Untuk menentukan X berarti kita eliminasi Y. Jadi di sini 3X plus 2Y saya tulis lagi persamaannya. X min 3Y sama dengan min 5. Yang di sini, yang di atas 2Y, yang di bawah 3Y. Berarti kita samakan ke berapa berarti? Yang atas kita kali 3, yang bawah kali 2. Agar nanti sama-sama 6 ya. Yang atas berarti 9X plus 6Y sama dengan 21. Yang bawah 2X min 6Y sama dengan min 5 kali 2 min 10. Oke. Nah, ini Y-nya sudah sama di sini. Berarti yang atas positif, yang di bawah negatif. Berarti kita jumlahkan. 9X ditambah 2X di sini 11X. 20 ditambah min 10 berapa? Berapa? 31 apa 11? Kalah lagi kan. Ya, harus sulit ya. Jadi, kalau yang tadi karena tandanya negatif, ini positif, langsung dikurangi ya. Berarti di sini X-nya sama dengan 11 bagi 11. X-nya sama dengan Oke, ini cara yang pertama adalah dengan metode atau cara eliminasi. Oke, kemudian cara yang kedua itu adalah dengan cara substitusi. Substitusi itu apa? Apa? Memindah. Memindah. Saya papan pindah ke buku apa kerja aki gitu ya. Apa substitusi? Memindahkan. Pindah substitusi. Substitusi itu apa namanya? Memasukkan nilainya begitu. Jadi di sini kan ada dua persamaan. Kebetulan yang koefisiennya 1 itu adalah X pada persamaan yang kedua. Jadi kita nggak apa-apa sih. Misalkan di sini kita uraikan misalkan 3X sama dengan 7 min 2Y gitu ya. X-nya sama dengan 7 min 2Y per 3. Nah, nilai X yang ini kita masukkan ke persamaan kedua begitu. Tapi kan di sini bentuknya pecahan. Kalau koefisiennya 1, jadi kalau kita buat misalkan Y-nya nggak apa-apa, apa saja X dan Y terserah. Jadi ini bentuknya pecahan. Pasti hasilnya nanti menghitungnya ya seperti halnya pecahan kita sama akan menjumlahkan dan sebagainya. Nah, kalau kita membuat yang persamaan yang kedua di sini berarti X sama dengan min 3Y itu jadi 3Y ini min 5 tetap min 5. Ini dari persamaan yang pertama, kita substitusikan ke persamaan pertama. Nilai X-nya. Jadi yang pertama itu apa? Yang pertama itu 3X plus 2Y sama dengan 7.
Nilai X ini kita gantikan ke sini. Berarti 3 kali 3Y min 5. Ini tetap 2Y-nya tetap, 7-nya ini juga tetap. Nah, ini kita kalikan. 3 kali 3Y, 3 kali min 5, plus 2Y sama dengan 7. Nah, ini sama-sama Y. 9Y tambah 2Y. Atau kita kumpulkan Y-nya dan Y, yang ini ke belakang. 7, ini jadi plus 15. 11Y sama dengan Y-nya sama dengan 22/11 sama dengan nilai Y sama dengan 2, kita substitusikan juga ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Jadi atau bisa langsung ke sini saja. Yang ini. Berarti X-nya sama dengan 3 kali Y-nya berapa? 2. 3 kali 2 dikurangi 5. X-nya sama dengan ini 6 kurangi 5. X-nya sama dengan ini Y-nya sama dengan 2. Karena memang sistem persamaannya itu contoh yang tadi nomor 3, memang kan penyelesaiannya X-nya 1, Y-nya 2. Dengan cara substitusi X1, Y-nya 2. Dengan cara eliminasi tadi, ya tetap sama saja hasilnya begitu. Jadi ini sekali lagi untuk lebih mengetahui beberapa metode penyelesaian pada sistem bersama linier. Kalau yang ini 2 variabel. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ada ya? Saya lanjutkan ya. Nah, ini yang paling sering sebenarnya cara gabungan. Kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu karena ya tadi kalau kalau menggunakan substitusi semua kayak tadi kebetulan ada salah satu variabelnya yang koefisiennya 1. Nah, kalau cara gabungan gimana? Ya menggunakan eliminasi terlebih dahulu, kemudian setelah ketemu salah satu variabelnya, kita masukkan ke salah satu persamaan pertama atau yang kedua. Tadi kalau misalkan kita eliminasi itu ini kali 1, ini kali 3 ya. Ini 3x plus 2y sama dengan 7. Kemudian ini 3x min 9y sama dengan min 15. Kita tadi punya ini dikurangi 11y sama dengan 22, y-nya sama dengan 2. Nilai y sama dengan 2 dimasukkan ke persamaan pertama boleh, ke persamaan yang kedua juga tidak masalah. Kalau dimasukkan persamaan pertama, 3x plus 2, y-nya di sini kita masukkan 2 sama dengan 7. 3x sama dengan 7, ini hasilnya ke sini min 4. 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3 bagi 3, x-nya sama dengan kalau dimasukkan ke persamaan kedua juga tidak apa-apa. X min 3 kali Y-nya 2 min 5. X-nya sama dengan min 5, ini min 6 jadi plus 6. X-nya sama dengan min 5 tambah 6. Min 5 tambah 6. Jadi dimasukkan ke persamaan pertama tadi ketemu X-nya 1, persamaan kedua juga pasti sama. Juga. Jadi sebenarnya terserah sih mau pakai eliminasi semua kayak tadi, mau pakai substitusi semua kayak tadi, atau mau pakai gabungan. Tapi memang sepengalaman saya ketika mengerjakan soal-soal sistem bersama linier, memang yang paling cepat lah menggunakan gabungan ini. Dieliminasi terlebih dahulu, kemudian setelah dapat salah satu nilai variabelnya, disubstitusikan ke salah satu persamaannya. Dan untuk mengecek apakah penyelesaiannya itu benar, maksudnya nilai X-nya benar, ya itu tadi dimasukkan ke persamaan ini. Seperti halnya tadi contoh yang pertama 3, yang contoh yang sebelum penyelesaian itu
dimasukkan ke persamaannya, ke persamaan pertama benar, persamaan kedua benar. Nanti kalau 3 variabel ke persamaan ketiga juga pasti benar semua begitu. Ke salah satu persamaan ada yang salah, berarti penyelesaiannya berarti bukan itu, pasti ada yang lain. Oke, kemudian sebenarnya ada cara yang keempat, yaitu grafik, menggambar. Dan ini menggambar ini biasanya eh, hanya sampai 2 variabel sih. Kalau menggambar 3 variabel itu kita kesulitan sebenarnya. Grafik itu seperti apa? Jadi tentu kita harus menggambar masing-masing dari persamaan ini. Cara menggambar, jadi kalau kemarin kita sudah jelaskan bahwa persamaan linear itu persamaan linear itu ciri-cirinya yang pertama pangkat variabelnya apa kemarin? Persamaan linear itu pangkat variabelnya kelepah. Hah? Pangkat variabelnya berapa? Hah? Persamaan linear itu pangkat variabelnya berapa? Satu, betul ya. Jadi persamaan linear itu ciri-cirinya yang pertama eh, pangkat variabelnya satu. Kemudian kalau digambarkan itu berupa garis lurus. Jadi untuk menggambar garis lurus, garis yang lurus, kita kan hanya perlu 2 titik. Jadi titik yang ini dan itu misalkan sudah kita tarik garis, yang penting melewati 2 garis ini, pasti dia berupa garis lurus. Jadi untuk menggambarkan persamaan linear ya harus dicari titik-titiknya. Cara menentukannya itu adalah dengan mencari 2 titik yang ada pada persamaan itu. Caranya bagaimana? Jadi yang pertama, untuk misalkan pertama 3x plus 2y sama dengan 7. Nah, kita cari kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kalau kita masuk ke sini, 3 kali 0, 0 ya. Berarti 2 kali y sama dengan 7. Y-nya sama dengan 7 bagi 2. 7 bagi 2 itu berapa? 3,5 saya. Nah, 3,5. Nah, jadi titik yang pertama 0,7 per 2. Kemudian cari yang lain. Kalau y-nya 0, 7 per 3 itu berapa? 7 per 3 terlalu banyak ya. Kira-kira mengambil berapa lagi? Misalkan eh, y-nya sama dengan -1 misalkan. Kalau y sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan ini 3x 2 kali -1 -2 sama dengan 7. 3x-nya sama dengan 7 tambah 2. 3x sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 bagi 3. Berapa? 9 bagi 3. Jadi titik yang kedua adalah berapa? 3, -1. Titik itu adalah X, Y. Jadi nanti kita akan menggambar pada suatu sistem diagram kartesius. Yang pertama 0,3 3,5. Jadi anggaplah ini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ke bawah juga 1 2 3 4. Jadi yang pertama 0, x-nya 0, y-nya 3,5. 3,5 itu y-nya ya 1 2 3. Kira-kira di sini tengah. Ini adalah itu yang pertama. Kemudian 3,-1. X-nya 3, 1. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. 3,1, 3, 1, 2, 3. -1 di sini. Berarti ya? -1, -2, dan seterusnya. Jadi kita tarik garis dari sini ke... Nih, coba aja. Ini tak tepat gitu. Kita tepat ya. Ya Allah. Ya gitu. Tepat amarin aku. Tarik garis dari sini. Itulah pokoknya. Kemudian yang kedua.
Yang kedua, X min 3Y sama dengan min 5. Kalau X-nya min 1 misalkan, maka min 1 pindah ke sini, min 3Y sama dengan, kalau min 1 apa? Min 2, min 2 bisa aja. Min 2. Kalau min 2, berarti min 5 plus 2. Karena ini min 2 pindah ya. Min 3 sama dengan min 5 tambah 2, min 3. Y-nya sama dengan min 3 per min 3. Ini 1. Jadi titik yang pertama adalah min 2,1. Oke, kalau yang kedua, misalkan X-nya 0. Y-nya 0. Berarti X-nya berapa? Kalau Y-nya 0 masukkan ke sini, berapa X-nya? Kalau Y-nya 0, kita masukkan ke persamaan ini, berapa X-nya berarti? X dikurangi 3 kali Y-nya 0. X dikurangi 3 kali, berarti segini akhir. Enggak. Persamaannya kan X min 3Y sama dengan min 5. Nah, tadi kalau X-nya saya masukkan min 2, kan di sini min 2, min 3Y sama dengan min 5. Min 2-nya pindah saya ke belakang di sini. Ini min 3Y sama dengan min 5 tambah 2. Ketemu Y-nya sama dengan 1. Oke, titik yang pertama min 2,1. Nah, kedua, kalau Y-nya 0, kita coba Y-nya 0, berarti kita masukkan ke sini X min 3 kali 0 sama dengan min 5. Berarti X-nya sama berapa? Min 3 kali 0 berapa? Min 3 kali 0? 0. Berarti X-nya sama dengan, berarti titik yang kedua adalah min 5, jadi di sini min 5, ini min 1, 2, 3, 4, min 5 di sini kira-kira. Min 5, pertama min 2,1 di sini. Yang kedua min 5,0. Jadi kalau ditarik garis kira-kira nanti akan ke sini ada ini. Nah, titik potongnya itu di sini. Ini karena yang pertama saya menggambarnya mungkin kurang bagus. Maksudnya skalanya itu 1, 2, 3-nya. Kemudian apa titik-titiknya saya menentukannya. Garisnya juga curata pati loro soku. Nah, kira-kira titik potongnya di sini di titik berapa? X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 2. Ini di sini akan lurus sama ini. 2 di sini 1. Maka titik potongnya itu adalah penyelesaiannya. Kalau menggunakan grafik. Gitu. Jadi sekali lagi penyelesaiannya merupakan titik potong dari dua garis yang dibentuk dari persamaan linier yang ada pada sistem persamaan linier itu. Jadi sekali lagi, untuk menggambarkan garis itu boleh berapapun sebenarnya mengambil titiknya. Yang jelas 2 titik. Jadi memasukkan misalkan X-nya, kalau ternyata masukkan X1, Y-nya ketemu berapa begitu. X-nya 0 ketemu Y berapa. Yang penting ada 2 titik. Nah, kenapa saya di sini menentukan X-2, kemudian Y0, agar hasilnya bulat sebenarnya. Sebenarnya boleh berapapun mengambil titiknya. Jadi mengambil nilai X-nya dimasukkan ke situ, yaitu titiknya sebenarnya. Jadi titik itu, ini misalkan, X min 3Y sama dengan min 5. Kalau X-nya 10, 10. Berarti Y-nya berapa? Tinggal masukkan sini kan ya? 10 min 3Y sama dengan min 5.
Nanti di sini min 3Y sama dengan min 5 dikurangi 10, min 15. Y-nya sama dengan 15 dibagi 3, 5. Jadi ini salah satu titik juga 10,5. Dan seterusnya. Sebenarnya banyak titiknya. Tergantung kita masukkan X berapa, ketemu Y-nya berapa. Berarti itu adalah titik yang melalui persamaan linier tersebut. Gitu. Jadi sembarang sebenarnya. Cuman di sini saya mengambil titik-titik yang ya tak pati jauh mengambil 10,5, X-nya 10, Y-nya 5, bodoh kemudian lagi. Dan menggambarnya semakin luas. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Dari mana? Ngerti apa enggak? Tapi ngerti. Kita kan apa kalau ngerti makin bingung. Hah? Tidak ke toilet itu tak ngerti deh. Enggak. Iya, tidak ngerti. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ya, jadi apa namanya? Memang tidak apa namanya? Tidak terlalu umum sih. Maksudnya metode penyelesaian pada sistem persamaan itu memang mayoritas dua atau tiga yang tadi. Dua sebenarnya, jadi eliminasi dan substitusi. Kalau yang ketiga kan gabungan. Nah, grafik ini untuk memvisualisasikan sebenarnya. Jadi menggambarkan grafik, nanti ketemu berapa, itu ada titik penjelasannya. Ada pada aplikasi, ada salah satu website itu yang apa? Aplikasi untuk menggambarkan grafik. Nanti di situ kalau dimasukkan persamaannya nanti akan ketemu. Oh, berarti di situ posisi atau letak penyelesaiannya pada titik potong itu begitu. Oke, berikutnya ini dicoba menyelesaikan apa pertama ini ya. Dicoba pertama-tama. Menggunakan apa? Apa saja. Jadi kalau misalkan tadi menggunakan eliminasi menurut kalian lebih cepat, silakan. Atau menggunakan yang terakhir metode grafik, silakan. Kan eh, tadi ketemu berapa Y-nya? Y-nya sama dengan 13 per 7. Oke, misalkan dimasukkan pesan pertama. 3x plus 3 kali 13 per 7 sama dengan 7. 3x plus 39 per 7 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 dikurangi 39 per 7. Ini kalau kali 7, 7 kali 7 berapa? 49. 49 dikurangi 39 bagi 7. 49 dikurangi 39 10 per 7. Berarti X-nya adalah ini kan 3X di sini masih. X-nya sama dengan ini ke bawah. Berarti 10 per 3 kali 7 21. 10 bagi 21. Oke, seandainya dimasukkan sama yang kedua. X min 2 kalikan 13 per 7 sama dengan min 3. X min 26 per 7 sama dengan min 3. X sama dengan min 3 plus 26 per 7. Min 3 kali 7 min 21 plus 26 per 7. Ini per 7 ya. Berarti X-nya sama dengan 5 per 7. Kok nggak sama juga ya? 39 ini 39 4 7 kali 7 49 ya. 49 3 salah.
Iya sih. Y-nya 13/7. Dari yang saya di sini ada yang ini nggak kelewat nggak? Maksudnya salah ngitung atau apa gitu? Ah, ini saya sekalian. Ini. Ini harusnya 2x. Available. Ini 2x, ini 2x, sini tetap 2x. X-nya sama dengan 7 kali 4 ini 14. Kalau disederhanakan sama-sama bagi 2, 5/7. Ini sama. Karena pasti sama hasilnya begitu. Nggak mungkin tidak sama. Mulai. Jadi kalau kalau hasil penyederhanaan atau bentuk desimalnya itu apa namanya? Panjang kayak yang 37 itu sebaiknya tetap dalam bentuk pecahan saja. Oke. Yang nomor 2 dan 3. Oke, jadi seperti itu. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi bahwa ketika menggunakan grafik, penyelesaiannya itu adalah titik potongnya ya. Titik potongnya. Jadi di sini kalau misalkan yang nomor satu ini ketemu di sini. X-nya 5/7, Y-nya 13/7. Kalau yang nomor dua. Yang nomor, sorry, nomor satu. Nomor dua, tidak ada menggunakan eliminasi, nggak ketemu. Substitusi kayak tadi juga nggak ketemu. Nah, habis. Kalau misalkan mau mengeliminasi X, Y-nya tereliminasi juga. Mau mengeliminasi Y, X-nya pasti tereliminasi. Kayak gitu. Nah ini gimana terus menyelesaikannya? Jadi ini akan kelihatan kalau digambar. Oke, di sini saya menggunakan salah satu website GeoGebra namanya. Jadi misalkan ini yang contoh yang pertama tadi. Tadi kan 2x plus 3y sama dengan 7. Yang kedua sama dengan 3 ya. Jadi kalau ini saya munculkan di sini, dia mm, akan berpotongan di sini. Titik potongnya tadi berapa penyelesaiannya? X-nya 5/7 berarti tidak sampai 1 ya. Kemudian Y-nya para 2, 13/7. Kalau 14/7 kan 2, hampir 2. Jadi X-nya tidak sampai 1, Y-nya hampir 2 di sini. Kalau misalkan mau dicari, bisa nggak ini ya? Titik potong. Oh, ini insect dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Nanti ketemu 0,71 dan 1,8. Tadi Y yang dihitung kan 1,8 tadi ya. Dan X-nya 0,71. Ini titik potongnya. Oke, kemudian yang kedua ini 2X X plus 2Y, 2X dan 4Y. Yang ini saya hilangkan dulu B-nya juga. Yang kedua tadi X plus 2Y, 2X plus 4Y. Nah, kalau diperhatikan di sini, ya ini ya, 2 X plus eh, X plus 2Y sama dengan 6 ya. Kemudian 2X plus 4Y sama dengan 16. Kalau ini digambarkan di sini, kalau digambarkan di sini, dia akan sejajar. Sejajar. Terus ini kelihatan ya, digambarkan sepanjang apapun dia sejajar. Sejajar berarti tidak akan pernah berpotongan. Karena tidak pernah berpotongan, berarti dia tidak punya penyelesaian. Tidak mempunyai penyelesaian begitu. Jadi kalau yang pertama tadi berpotongan di satu titik berarti mempunyai satu penyelesaian. Yang kedua sejajar berarti dia tidak akan pernah berpotongan, tidak akan apa? Tidak punya penyelesaian. Kemudian contoh yang ketiga di situ 2x plus 2 sama dengan 6, x plus y sama dengan 3. Jadi kalau dilihat di sini berimpit. Jadi yang satunya itu yang di sini, satunya kalau digambarkan ya di situ juga berimpit. Berimpit itu ya berpotongan di semua titik. Kalau digambarkan di sini, garis satunya juga di sini juga begitu.
Artinya kalau penyelesaian adalah titik potong, berarti yang nomor 3 itu berpotongan di semua titiknya itu. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya di sini, yang pertama, penyelesaian dari sistem persamaan linear itu adalah mempunyai satu penyelesaian. Penyelesaian. Yang kedua, tidak punya penyelesaian. Tidak punya penyelesaian, penyelesaian. Yang ketiga, mempunyai tak hingga penyelesaian. Tak hingga penyelesaian. Jadi kalau di gambar grafik ini berpotongan di satu titik, yang ini sejajar tidak berpotongan, yang ini justru berimpit ada di garis yang sama. Artinya dia penyelesaiannya sangat banyak sekali begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Yang lambat berarti 2 orang ini tadi ya.